Ini adalah cerita perjalanan tim nasional Indonesia ketika melawan Arab Saudi di babak kualifikasi ronde keempat Piala Dunia 2026. Di sini kita bisa melihat bagaimana perjuangan para pemain yang luar biasa. Oleh karena itu kami mengabadikannya dalam video ini, demi untuk para pecinta sepak bola dan para pemain usia dini di Indonesia. Kami berharap siapapun bisa menontonnya kembali kelak, sebagai kenangan semangat yang diperlihatkan para pemain Indonesia dalam membawa nama bangsa dan negara. Salut buat para patriot. Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, kita bicara bukan soal skor, tapi soal jiwa. Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi. Tapi lihatlah, Garuda tak tunduk. Kita unggul lebih dulu. Kita berjuang sampai menit terakhir. Kita tidak menyerah. Dan itu adalah kemenangan karakter. Kekalahan bukan akhir. Ia adalah panggilan untuk bangkit. Di lapangan, bukan hanya skor yang tercatat, tapi sikap, strategi, keteguhan hati. Pelatih berani mencoba formasi baru. Pemain berani menekan sejak awal. Tapi sepak bola bukan hanya soal keberanian. Ia soal adaptasi, soal membaca situasi, soal karakter dalam tekanan. Kita belajar bahwa strategi tanpa karakter akan rapuh, dan karakter tanpa strategi akan tersesat. Halo pecinta bola dan pemain usia dini di Indonesia. Kekakahan sebagai panggilan untuk bangkit. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, kita tidak hanya bicara tentang sepak bola. Kita bicara tentang jiwa, tentang karakter, tentang bangsa. Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi. Dan saya tahu, banyak dari kita kecewa. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam. Karena kekalahan bukan akhir. Ia adalah panggilan untuk bangkit. Ketika Kevin Dix mencetak gol pertama lewat penalti, kita semua bersorak. Itu bukan hanya gol. Itu adalah harapan. Tapi kemudian, Arab Saudi membalas. Skor berubah, situasi berubah. Namun satu hal tidak berubah, semangat Garuda. Kita tetap bertarung, kita tetap berlari, kita tetap percaya. Dan itu adalah kemenangan yang tidak tercatat di papan skor. Itu adalah kemenangan karakter. Saya percaya, bangsa yang besar bukan bangsa yang selalu menang, tapi bangsa yang tahu bagaimana bangkit setelah jatuh. Kita pernah jatuh dalam sejarah, tapi kita selalu bangkit. Dan hari ini, Garuda mengingatkan kita, bangkit bukan soal hasil. Bangkit adalah keputusan. Keputusan untuk tidak menyerah. Keputusan untuk tetap berdiri, bahkan saat dunia berkata, cukup. Jadi kepada seluruh pecinta bola Indonesia, jangan tunduk pada skor, tunduklah pada semangat. Karena semangat itu adalah milik kita. Dan selama semangat itu hidup, Garuda akan terus terbang. Mari kita bangkit bersama. Strategi, karakter, dan kepemimpinan dalam tekanan. Kita semua tahu, sepak bola bukan hanya soal fisik. Ia adalah permainan pikiran, permainan hati. Dan dalam pertandingan melawan Arab Saudi, kita melihat itu dengan sangat jelas. Indonesia memulai dengan formasi 4-2-3-1. Sebuah strategi yang agresif, direct, penuh keberanian. Kita menekan sejak awal. Kita mencetak gol lebih dulu. Tapi kemudian, situasi berubah. Dan disinilah pelajaran dimulai. Arab Saudi membalas dengan cepat. Mereka mengubah tempo. Mereka membaca celah. Dan kita harus beradaptasi. Tapi adaptasi bukan hal yang instan. Ia butuh ketenangan. Ia butuh kepemimpinan. Dan di tengah tekanan, kita melihat karakter pemain Indonesia diuji. Tidak ada kartu merah. Tidak ada emosi yang meledak. Mereka tetap disiplin. Tetap fokus. Dan itu adalah pelajaran besar. Bahwa dalam hidup, bukan hanya strategi yang penting. Tapi bagaimana kita menjaga karakter saat strategi diuji. Saya percaya, kepemimpinan sejati bukan terlihat saat menang, tapi saat tertinggal, saat strategi gagal, saat semua mata menyorot,
Dan semua suara mulai meragukan. Di momen seperti itulah, karakter seorang pemimpin diuji. Dan saya melihat benih-benih itu di tim kita. Benih keberanian, benih ketenangan, benih untuk tumbuh, menjadi lebih bijak. Jadi hari ini, kita belajar, bukan hanya dari skor, tapi dari sikap, dari cara kita bertahan, dari cara kita merespons. Karena sepak bola adalah cermin kehidupan, dan kehidupan selalu memberi kita dua pilihan, menyerah atau belajar. Indonesia memilih belajar, dan itu adalah langkah pertama menuju kemenangan sejati. Semangat Garuda yang tak pernah padam. Menit ke-88. Skor 1-3. Sebagian dari kita mungkin sudah mulai pasrah. Sebagian mungkin berkata, sudah selesai. Tapi Garuda, tidak. Garuda tetap bertarung. Garuda tetap percaya. Dan di menit ke-88, kita mencetak gol kedua. Lewat penalti. Lewat keberanian. Lewat keyakinan. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah simbol. Simbol bahwa kita, bangsa pejuang. Saya ingin kita semua merenung sejenak. Apa yang membuat seseorang terus berjuang? Saat harapan menipis? Apa yang membuat tim tetap berlari? Saat waktu hampir habis? Jawabannya bukan taktik. Bukan stamina. Jawabannya adalah hati. Hati yang percaya bahwa perjuangan itu suci. Bahwa menyerah bukan pilihan. Bahwa selama peluit belum berbunyi, kita masih punya kesempatan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh tim Indonesia. Mereka tidak hanya bermain bola. Mereka menunjukkan jiwa bangsa. Saya percaya, dalam hidup pun kita sering berada di menit ke-88. Saat semua terasa berat. Saat hasil belum sesuai harapan. Saat orang-orang mulai meragukan kita. Tapi justru di saat seperti itulah, kita harus berjuang. Karena perjuangan bukan soal hasil. Perjuangan adalah tentang siapa kita. Dan siapa kita ditentukan oleh bagaimana kita bertahan saat semua terasa hilang. Jadi kepada seluruh pecinta bola Indonesia, jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti berjuang. Karena Garuda telah menunjukkan jalannya. Kita terus berjuang, bahkan saat harapan menipis. Dan selama kita berjuang, kita belum kalah. Kita masih hidup. Kita masih Garuda. Berdoa, karena doa sebagai kekuatan dalam duka dan harapan. Hasil 2-3 bukanlah yang kita harapkan. Bukan oleh pemain. Bukan oleh pelatih. Dan tentu, bukan oleh jutaan pendukung Indonesia. Kita semua kecewa. Kita semua terluka. Tapi di tengah duka, kita berdoa. Karena doa bukan pelarian. Doa adalah kekuatan. Doa adalah cara kita berdiri saat kaki tak lagi kuat. Saya percaya, dalam setiap kekalahan ada ruang untuk kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu lahir dari doa. Kita berdoa bukan hanya untuk menang. Kita berdoa untuk karakter, untuk ketenangan dalam tekanan, untuk pemimpin yang berani dan bijak, untuk pemain yang kuat tapi rendah hati, untuk bangsa yang tidak hanya ingin menang, tapi ingin menang dengan cara yang benar. Di lapangan, kita melihat disiplin, kita melihat semangat, dan sekarang, kita berdoa agar semangat itu tidak padam. Agar Garuda terbang lebih tinggi. Bukan karena skor, tapi karena jiwa. Saya ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi bagian dari perjuangan. Dengan doa, dengan dukungan, dengan harapan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu kapan harus berteriak dan kapan harus berdoa. Jadi hari ini, mari kita berdoa. Untuk Indonesia, untuk Garuda, untuk masa depan yang lebih kuat. Karena dalam doa, kita temukan harapan. Dan harapan
adalah awal dari kebangkitan. Kita belum selesai. Kita belum kalah. Kita sedang dibentuk. Dan pembentukan itu dimulai dari doa. Lanjutkan harapan dan tekad menuju laga penentuan melawan Irak. Kita sudah melalui pertandingan yang berat. Kita kalah dari Arab Saudi. Tapi perjuangan belum selesai. Garuda masih punya peluang. Masih ada satu laga. Satu kesempatan. Dan itu adalah laga melawan Irak. Laga yang bisa menentukan apakah kita lolos ke ronde kelima. Laga yang bisa menjadi titik balik. Atau titik akhir. Dan saya percaya, kita akan memilih titik balik. Melawan Irak bukan sekadar pertandingan. Itu adalah ujian karakter. Ujian tekad. Ujian apakah kita benar-benar siap untuk Piala Dunia. Irak bukan lawan yang mudah. Tapi kita bukan tim yang mudah dikalahkan. Kita sudah menunjukkan semangat. Kita sudah menunjukkan disiplin. Dan sekarang, kita harus menunjukkan keyakinan. Saya ingin kita semua, pemain, pelatih, pendukung, menatap laga ini dengan satu suara. Kita belum selesai. Karena selama masih ada peluang, kita harus berjuang. Dan selama Garuda masih terbang, kita harus percaya. Saya tahu, banyak dari kita merasa lelah, merasa kecewa. Tapi justru di saat seperti inilah, harapan harus dinyalakan. Karena harapan bukan soal kemungkinan. Harapan adalah keputusan. Keputusan untuk tetap percaya, meski dunia berkata sebaliknya. Jadi hari ini, saya ajak kita semua untuk lanjutkan. Lanjutkan dukungan. Lanjutkan doa. Lanjutkan semangat. Karena Garuda belum selesai. Dan Indonesia belum kalah. Kita sedang menuju sesuatu yang besar. Dan langkah berikutnya adalah melawan Irak. Mari kita lanjutkan bersama. Bersatu. Persatuan sebagai kekuatan bangsa dan semangat Garuda. Kita sudah melalui banyak hal. Kita kalah. Kita belajar. Kita berjuang. Kita berdoa. Dan sekarang, kita bersatu. Karena kekalahan bisa memecah atau menyatukan. Hari ini, kita pilih bersatu. Bukan karena kita tidak kecewa, tapi karena kita tahu bahwa Garuda bukan hanya 11 pemain. Garuda adalah kita semua. Saya melihatnya di wajah para pendukung, di tribun, di rumah, di media sosial. Ada air mata, ada amarah, tapi juga ada cinta. Cinta yang tidak tergantung pada hasil. Cinta yang lahir dari rasa memiliki. Karena sepak bola bukan sekadar olahraga. Ia adalah cermin bangsa. Dan bangsa ini adalah bangsa yang besar. Bangsa yang tahu bahwa kemenangan sejati adalah saat kita tetap bersatu, bahkan ketika kalah. Saya melihat pemain menggenggam tangan pendukung. Saya melihat anak kecil memakai jersey merah dengan bangga. Saya melihat orang tua berkata, Garuda tetap di hati. Itulah Indonesia. Itulah kekuatan kita. Saya percaya, dalam hidup pun kita akan mengalami kekalahan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam perjuangan pribadi. Tapi selama kita punya orang-orang yang bersatu di sekitar kita, kita tidak akan jatuh. Karena persatuan bukan hanya soal kebersamaan. Persatuan adalah kekuatan. Kekuatan untuk bangkit. Kekuatan untuk melanjutkan. Kekuatan untuk menang. Dengan cara yang benar. Jadi hari ini, mari kita bersatu. Mari kita dukung Garuda. Mari kita bangun harapan. Karena Garuda adalah kita semua. Dan bersama, kita tak akan jatuh. Kita akan terbang. Lebih tinggi. Lebih kuat. Karena Indonesia adalah satu, dan satu adalah cukup untuk menang.